Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik saja ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu topik biologi tentang metode ilmiah. Oke, di sini ada beberapa informasi yang harus kamu ketahui tentang metode ilmiah ya. Yang pertama adalah pengertian atau definisi dari metode ilmiah. Nah, jadi metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Nah, jadi guys, para ilmuwan telah melakukan berbagai macam pengamatan atau observasi serta membentuk hipotesis atau dugaan sementara dalam upaya untuk menjelaskan fenomena lain. Nah, adanya prediksi yang dibuat berdasarkan hipotesis yang sudah diuji tadi melalui pelaksanaan eksperimen atau percobaan. Nah, apabila suatu hipotesis lolos uji berkali-kali, maka hipotesis tersebut dapat menjadi suatu teori ilmiah yang dapat kita percaya kebenarannya, ya. Nah, jadi secara garis besar, secara umum, metode ilmiah adalah proses keilmuan yang diperoleh untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, berdasarkan bukti-bukti yang sudah kita lakukan sebelumnya ya, melalui proses eksperimen atau percobaan. Metode ilmiah ini juga bisa kita definisikan sebagai proses berpikir untuk mendapatkan cara-cara penyelesaian yang mungkin berdasarkan bukti-bukti yang cukup, serta cara kerja dari ilmu pengetahuan yang tentunya bersifat ilmiah atau saintifik, serta merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam ilmu-ilmu tertentu, baik yang direfleksikan atau diterima begitu saja. Oke, nah tentunya kalian sebagai siswa serta peneliti muda bisa melakukan suatu penelitian berdasarkan pendekatan metode ilmiah atau scientific method. Oke, nah di sini terdapat juga beberapa definisi atau pengertian ya. Nah, berdasarkan Al-Mak tahun 1939, metode ilmiah merupakan cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan atau validasi, serta penjelasan kebenaran. Dan juga Ostel tahun 1975 berpendapat bahwa metode ilmiah merupakan pengejaran terhadap sesuatu hal untuk memperoleh suatu hubungan atau interrelasi. Jadi banyak sekali pengertian atau definisi tentang metode ilmiah. Nah, selanjutnya kita bahas tentang apa saja sih ciri-ciri dari metode ilmiah. Nah, tentunya harus bersifat rasional. Apa arti rasional? Artinya adalah sesuatu yang masuk akal. Ya, jadi kebenaran itu bisa diterima oleh akal pikiran dan dapat dijangkau oleh nalar kita atau pemikiran kita. Itu maksud dari kata rasional ya, harus bersifat masuk akal atau make sense. Oke? Yang kedua, bersifat empiris. Artinya menggunakan cara-cara tertentu yang dapat diamati menggunakan panca indera kita. Nah, artinya kita menggunakan semua panca indera kita untuk melakukan penelitian. Jadi tentunya harus bersifat empiris. Yang ketiga, harus bersifat sistematis. Artinya apa? Artinya harus menggunakan proses dengan langkah-langkah yang terstruktur atau jadi ada 3 ciri-ciri atau karakteristik dari metode ilmiah. Nah, selanjutnya ada syaratnya ya.
Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, harus bersifat objektif. Artinya apa? Artinya pengetahuan ilmiah itu diperoleh sesuai dengan objeknya, ya, atau didukung oleh data dan fakta. Nah, kita sebagai peneliti harus berpikir secara objektif, bukan subjektif, ya. Nah, yang kedua, bersifat metodik, ya. Artinya apa? Pengetahuan ilmiah diperoleh menggunakan cara-cara tertentu atau menggunakan metode-metode tertentu yang teratur, ya. Jadi kalau kamu baca panduan riset tersebut, ya, di situ cukup banyak beberapa contoh dari metode penelitian yang bisa kamu adaptasi, ya, sesuai dengan jenis penelitian kamu. Yang ketiga, harus bersifat sistematis. Artinya apa? Pengetahuan ilmiah tersusun dalam suatu sistem, tidak berdiri sendiri, sedangkan satu dengan yang lain saling terkait. Jadi ada hubungan yang berkaitan antara satu hal dengan hal yang lain, ya. Dan dia tersusun dalam suatu sistem yang teratur, sistem yang jelas. Dan terakhir harus bersifat universal. Pengetahuan ilmiah itu tidak hanya berlaku untuk satu orang saja, guys, tetapi bisa berlaku untuk semua orang. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dalam melakukan metode ilmiah, ya. Nah, tujuan dalam mempelajari metode ilmiah adalah sebagai salah satu bentuk harapan untuk masa depan kita, ya. Nah, oleh sebab itu, dalam penulisan laporan ilmiah, kita tidak boleh asal menulis, ya. Kita tidak boleh ke hati untuk menulis suatu laporan atau tidak mempedulikan kaidah-kaidah dalam penulisan ilmiah. Jadi kalian sebagai siswa kelas 10 yang nantinya akan menulis laporan atau proposal penelitian, kamu nggak boleh asal-asal menulis. Kamu tidak boleh plagiarisme, ya, atau mengutip suatu sumber tanpa ada kebenarannya seperti itu. Atau kamu mengutip informasi tanpa ada bukti referensinya. Jadi kamu harus benar-benar studi pendahuluan dulu, ya. Kamu mencari jurnal, kamu mencari artikel untuk bisa mengumpulkan semua informasi yang dapat mendukung penelitian kamu. Seperti itu, ya. Nah, artinya guys, dalam penulisan ilmiah kita harus memiliki metode agar tulisan kita dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain di kemudian hari. Ya, jadi agar orang bisa mengerti apa yang kamu tulis. Jangan sampai nanti ketika kamu publikasi ke jurnal, kemudian ketika pembaca atau orang lain membaca isi tulisan kamu, mereka nggak paham, berarti kamu di situ sudah memberikan kekeliruan atau kesalahan dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, sehingga sebelum kamu mempublikasikan tulisan, kamu harus cek dulu benar-benar apakah datanya sudah benar, apakah memang tulisannya sudah sesuai dengan template-nya misalnya, atau kutipannya sudah sesuai dengan yang kamu ambil di beberapa referensi. Jadi harus benar-benar bisa dipahami oleh orang, ya, metodenya, latar belakangnya, kemudian susunan kalimatnya, bahasanya, itu semuanya harus dipahami oleh pembaca, seperti itu, ya. Nah, berikut beberapa tujuan dalam mempelajari metode ilmiah. Yang pertama, meningkatkan keterampilan atau skill dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara sistematis. Yang kedua, meningkatkan keterampilan atau skill dalam menulis berbagai karya tulis dan meningkatkan pengetahuan tentang mekanisme penulisan karangan ilmiah. Nah, jadi setelah kamu mengetahui langkah-langkah dari metode ilmiah, maka tentunya kamu bisa menulis atau mengembangkan laporan penelitian yang baik, yang nantinya bisa berguna untuk orang lain, ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas komponen dari sikap ilmiah. Nah, tentunya sebagai seorang peneliti atau siswa di SMA Unggulan City Foundation, kamu harus memiliki sikap ingin tahu atau curiosity. Ya, apa maksud dari sikap ingin tahu ini? Nah, apabila menghadapi suatu masalah yang baru, maka kamu berusaha mengetahuinya. Ya, kamu di sini harus mencari masalah-masalah yang baru. Ketika ada masalah, kemudian kamu hadapi, lalu kamu cari solusinya, atau kamu berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, kamu berusaha untuk mengetahui bagaimana
pemecahan masalah tersebut, ya. Kemudian, senang mengajukan pertanyaan tentang objek dan peristiwa. Kalau ada sesuatu yang membuat kamu penasaran, kamu akan bertanya, ya. Nah, kemudian terbiasa menggunakan alat indera sebanyak mungkin untuk bisa menyelidiki suatu masalah. Ya, kamu menggunakan panca indera kamu untuk bisa melakukan investigasi lebih lanjut, ya. Kemudian memperlihatkan gairah dan kesungguhan dalam menyelesaikan eksperimen atau percobaan. Kamu benar-benar memiliki gairah yang luar biasa ya untuk segera menyelesaikan percobaan tersebut agar nantinya hasilnya sudah ada. Seperti itu ya. Nah, kamu harus memiliki rasa ingin tahu yang besar ya. Jangan malas untuk mencari tahu dan jangan malas untuk bertanya. Yang kedua, seorang siswa atau peneliti harus memiliki sikap kritis. Artinya apa? Artinya kalian itu tidak langsung begitu saja menerima kesimpulan tanpa ada bukti yang kuat. Ya, kamu harus berusaha berpikir kritis ya. Misalnya ada suatu kesimpulan, tiba-tiba kamu merasa bahwa itu kesimpulannya tidak benar. Nah, kamu bisa mengatakannya itu tidak benar seperti itu. Kamu bisa berpikir kritis, jangan telan mentah-mentah. Jangan terima begitu saja tanpa adanya bukti dan data yang kuat. Oke? Nah, kemudian seorang yang berpikir kritis terbiasa menggunakan bukti-bukti pada saat menarik kesimpulan. Tidak merasa paling benar yang harus diikuti oleh orang lain dan bersedia mengubah pendapatnya berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Nah, jadi kalau kamu misalnya sudah melakukan penelitian, kemudian ketika orang lain membaca penelitian kamu dan mereka merasa bahwa itu salah, kamu harus legowo, ya, kamu harus menerima bahwa itu salah, itu keliru. Asalkan sudah ditunjukkan oleh bukti-bukti yang ada, seperti itu. Jadi kamu berpikir secara kritis, kamu bisa mengutarakan pendapat kamu bahwa hasil yang sudah diambil itu salah atau keliru dan akan mengubahnya atau menggantinya. Atau misalnya kamu membuat suatu penelitian dan itu salah, maka kamu legowo atau kamu siap untuk menerima kritikan atau masukan dari orang lain ya. Yang ketiga, seorang peneliti harus bersikap objektif. Maksudnya apa? Maksudnya kamu harus melihat sesuatu itu sebagaimana adanya. Seperti itu, harus berpikir objektif, tidak subjektif. Kemudian menjauhkan adanya bias-bias atau penyimpangan pribadi dan tidak dikuasai oleh pikiranmu sendiri. Dengan kata lain, kamu memiliki sesuatu yang kamu katakan secara jujur. Jadi apa yang ada di pikiran kamu, itulah yang kamu sampaikan secara jujur. Apa adanya dan transparan ya. Jadi harus menggunakan sikap-sikap objektif, tidak boleh berpikir secara subjektif. Yang keempat, seorang peneliti harus memiliki sifat menemukan atau discovery ya, memiliki inovasi atau memiliki penemuan. Artinya apa? Seorang peneliti selalu memberikan saran-saran untuk eksperimen baru. Ya, terbiasa menggunakan eksperimen dengan cara-cara yang baik dan konstruktif atau membangun, selalu memberikan konsultasi yang baru dari pengamatan yang dilakukan. Nah, jadi kalau ada eksperimen baru, kamu berusaha untuk memberikan masukan atau saran, kira-kira apa yang bisa meningkatkan kualitas dari eksperimen tersebut. Ya, kamu tidak menerima begitu saja. Kamu bisa memberikan saran, masukan, atau kritikan yang bersifat membangun ya agar nanti kualitas risetnya bisa lebih baik. Oke. Yang kelima, sikap menghargai karya orang lain. Nah, ini yang paling penting ya. Kita harus respect atau menghargai karya orang lain ya. Artinya apa? Nah, seseorang tidak akan mengakui dan memandang karya orang lain itu sebagai karyanya. Kalau kamu merasa itu bukan kerja kamu, jangan diakui, jangan diklaim. Ya, misalnya ada studi kasus warga Malaysia mengakui bahwa wayang itu adalah milik mereka, atau orang Malaysia mengakui bahwa batik itu adalah pakaian mereka. Itu semuanya salah. Kenapa salah? Karena itu adalah budaya kita. Itu adalah salah satu bentuk dari karya kita ya. Dan orang lain tidak boleh mengakui hal tersebut. Makanya kalau kamu menemukan sesuatu produk misalnya atau inovasi baru, itu harus kamu laporkan ke Haki. Jangan dibiarkan. Takutnya nanti bisa diklaim sama orang lain.
Misalnya si A membuat sebuah buku. Nah, itu bukunya bagus sekali, sudah bestseller. Nah, tiba-tiba buku tersebut diakui sama orang lain. Dan kemudian dia langsung melaporkannya ke HK. Sementara kamu yang punya buku tersebut lama untuk melaporkannya. Nanti kamu yang merasa rugi sendiri, seperti itu ya. Jadi kamu harus melaporkan sesuatu itu ke HK atau ke hak cipta, agar orang lain tidak bisa mengakui atau mengklaim atau mengaku-akui itu punya mereka. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga kamu sebagai peneliti harus bisa menerima kebenaran ilmiah walaupun ditemukan oleh orang lain. Seperti itu. Ya, jadi kamu harus menghargai atau respect terhadap karya orang lain dan tidak boleh melakukan tindakan plagiarisme. Oke, yang keenam, seorang peneliti harus memiliki sikap tekun. Artinya apa? Seorang peneliti tidak bosan-bosan melakukan eksperimen. Dia tekun melakukan percobaan, bersedia melakukan eksperimen yang hasilnya meragukan. Jadi kalau hasilnya masih meragukan, dia akan berusaha untuk mencari kebenarannya. Dia tidak pantang menyerah, berusaha untuk mencari kebenaran dari eksperimen yang dia lakukan. Oke? Dan tidak akan berhenti apabila belum selesai. Kalau belum selesai, dia tidak akan berhenti. Kalau dia belum bisa menemukan jawabannya, atau dia belum bisa membuktikan hipotesis tersebut diterima atau ditolak, maka dia tidak akan berhenti untuk terus melakukan penelitian. Itu maksud dari kata tekun atau konsisten ya. Selanjutnya sikap terbuka, openness ya. Ini maksudnya apa? Bersedia mendengarkan argumen atau masukan dari orang lain sekalipun berbeda dengan apa yang diketahuinya. Jadi kalau kamu sebagai seorang peneliti harus bersedia menerima segala macam kritikan, masukan dari orang lain, jangan tertutup atau jangan marah apabila orang mengkritik kamu. Misal kamu salah dalam melakukan penelitian, mungkin metodenya salah, atau ketika kamu nanti sempro pengujinya mengkritik kamu habis-habisan, kamu jangan nangis. Ya, kamu harus memiliki mental yang kuat untuk bisa menjawab semua permasalahan yang ada. Artinya kalau ada masukan dari orang lain, kamu harus menerimanya. You have to accept all the opinions from others. Oke? Nah, ini adalah sikap-sikap ilmiah yang harus kamu miliki sebagai seorang peneliti. Selanjutnya, kriteria metode ilmiah ya. Nah, di sini ada beberapa kriteria dari metode ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta. Ini maksudnya apa, guys? Nah, keterangan-keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang akan dikumpulkan dan yang dianalisis, haruslah berdasarkan fakta-fakta yang ada, berdasarkan data-data yang cukup. Janganlah penemuan atau pembuktian itu didasarkan pada imajinasi semata, daya khayal semata, praduga, kira-kira, legenda-legenda, dongeng-dongeng, atau berita hoax. Itu tidak boleh. Jadi sebagai seorang peneliti muda, kamu harus melakukan penelitian berdasarkan fakta dan data empiris, ya, seperti itu. Jadi harus menggunakan metode ilmiah, bukan metode non ilmiah. Oke, yang kedua, bebas dari prasangka. Ini maksudnya apa, guys? Metode ilmiah harus memiliki sifat bebas dari prasangka, bersih dan jauh dari pertimbangan subjektif. Nah, jadi kamu harus berpikir secara objektif. Kemudian menggunakan suatu fakta haruslah dengan alasan dan bukti yang lengkap dan dengan pembuktian yang bersifat objektif, ya. Nah, selanjutnya menggunakan prinsip-prinsip analisis. Ini maksudnya apa? Nah, dalam memahami serta memberi arti terhadap fenomena tertentu, kamu harus menggunakan prinsip-prinsip analisis. Semua masalah harus dicari sebab musababnya, serta pemecahannya menggunakan analisis yang logis, serta fakta-fakta yang mendukung dengan menggunakan analisis yang tajam. Ya, jadi harus menggunakan prinsip-prinsip analisis, tidak kamu sembarangan mengolah data tanpa adanya bukti yang cukup. Kamu tidak boleh memanipulasi data. Jadi data tersebut harus sesuai yang ada di lapangan. Ketika menarik sebuah kesimpulan atau konklusi dari sebuah pernyataan, maka
Data yang kamu kumpulkan harus kamu olah secara analisis menggunakan software misalnya, kemudian datanya harus sesuai yang ada di lapangan dan tidak boleh dimanipulasi. Oke? Selanjutnya menggunakan hipotesis. Apa arti hipotesis? Ada yang tahu? Saya Pak. Apa? Dugaan sementara, Pak. Bagus, luar biasa. Pak. Bagus ya. Hipotesis artinya dugaan sementara. Benar. Nah, ini maksudnya apa, guys? Dalam melakukan metode ilmiah, peneliti harus dituntun dalam proses berpikir menggunakan analisis. Hipotesis atau kita kenal dengan istilah dugaan sementara harus ada untuk memadu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin kita capai sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran atau target dengan tepat. Nah, hipotesis ini merupakan pegangan atau pedoman yang khas, yang khusus dalam menuntun jalan pikiran peneliti. Ya, nah jadi untuk merumuskan suatu hipotesis ini harus kita buat dulu rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalahnya jelas, tujuannya jelas, maka hipotesis juga menjadi jelas. Oke? Nah, selanjutnya menggunakan ukuran objektif. Ini maksudnya apa? Kerja penelitian dan analisis harus dinyatakan dengan ukuran yang bersifat objektif. Ukuran tidak boleh dengan merasa-merasa gitu. Atau kamu menuruti hati nurani. Misalnya, ini kira-kira seginilah. Kira-kira luas dari sekolah ini 50 meter misalnya. Kira-kira berat badanku 60 kg. Mungkin mungkin panjang tubuhku 150 cm, itu nggak boleh. Jadi harus menggunakan ukuran yang jelas. Nah, waktu kamu di kelas 10 ini, apakah sudah belajar tentang besar dan satuan? Sudah, Pak. Sudah. Itu menggunakan apa, guys? Menggunakan alat ukur, kan? Iya, Pak. Menggunakan alat ukur, jadi nggak boleh dikira-kira, nggak boleh diduga-duga, gitu ya. Jadi untuk mengukur panjang menggunakan apa? Meteran. Meteran. Kalau mengukur berat badan? Timbangan. Timbangan. Kalau mengukur kecepatan? Menggunakan speedometer, Pak. Speedometer. Bagus, itu semuanya ada alat ukurnya, bisa dalam bentuk sentimeter, kilogram, dan sebagainya ya. Jadi nggak boleh diduga-duga. Oke, yang terakhir, menggunakan teknik kuantifikasi. Nah, dalam memperlakukan data ukuran kuantifikasi atau bersifat kuantitatif, jauhi ukuran-ukuran seperti berikut. Sejauh mata memandang, itu boleh nggak? Tidak. Saya melihat ukuran dari lapangan basket itu sejauh mata memandang, itu boleh nggak kira-kira, guys? Nggak boleh, Pak, harus diukur, Pak. Nggak boleh, Boleh, harus Pak. menggunakan ukuran kan? Ukuran. Oke, harus Ukuran yang menggunakan ukuran yang jelas. Bagus. Dan dia bersifat kuantitatif. Apa arti kuantitatif? Kuantitas. Ada jumlahnya kan? Misalnya 100 meter, 50 kilogram, 25 Newton, itu namanya kuantitatif ya. Atau bisa dihitung jumlahnya. Oke. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah. Nah, secara garis besar ada 8 langkah-langkah dalam menentukan metode ilmiah, guys. Yang pertama, memilih masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi awal. Yang ketiga, merumuskan masalah. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Yang kelima, melakukan eksperimen atau percobaan. Yang keenam, mengolah dan menganalisis data. Yang ketujuh, membuat kesimpulan hingga mempublikasikan hasil penelitian. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, memilih masalah. Ini maksudnya apa? Biasanya masalah dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengapa tempe itu ada serat-serat warna putih ya? Makan durian banyak bisa bikin sakit perut ya, atau bisa panas ya, seperti itu. Jadi sebetulnya banyak sekali hal-hal sederhana yang bisa kamu angkat sebagai penelitian kamu. Jadi nggak usah kamu memikirkan yang tinggi-tinggi atau yang kompleks-kompleks, nggak usah. Kamu carilah masalah yang sederhana yang bisa kamu pecahkan
masalahnya atau bisa dicari solusinya ya. Nah, yang kedua, setelah kamu memilih masalah, lantas kamu mengumpulkan informasi awal. Hal ini bertujuan untuk menentukan topik utama yang akan diteliti sampai analisisnya. Nah, biasanya ketika kamu sudah menentukan masalahnya, lantas kamu ngapain? Kamu browsing lah di internet, kamu cari artikel, referensi, jurnal-jurnal yang dapat mendukung penelitian kamu. Ya, jadi kamu tuh tidak bisa membuat informasi tanpa ada dasar yang kuat. Ya, kamu carilah di Google, ya kamu ada kuota, ada internet, kamu cari di Google atau di beberapa situs yang bagus ya untuk mencari kira-kira apa sih jurnal atau dasar pemikiran yang bisa mendukung penelitian awal kamu tadi. Ya, tentunya kamu harus mencari atau mengumpulkan informasi awal. Ini namanya adalah studi literatur atau studi pendahuluan. Nanti kalau kamu jadi mahasiswa, kamu wajib melakukan studi pendahuluan ya. Selanjutnya merumuskan masalah. Nah, setelah kamu memilih masalah, kamu mencari literaturnya, selanjutnya kamu rumuskan masalahnya. Ini ada di bab 1 ya, di bagian pendahuluan. Nah, apa maksud dari merumuskan masalah ini? Nah, masalah sebaiknya disusun dalam bentuk pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas, atau tidak panjang lebar ya. Nah, seperti itu. Jadi kamu harus merumuskan masalah dengan baik dan jelas ya. Ini biasanya menggunakan kalimat tanya. Sedangkan untuk tujuan penelitian menggunakan kalimat pernyataan. Jadi harus ada sinkronisasi antara rumusan dan tujuan ya, bahasanya harus sama, jumlahnya harus sama. Kalau rumusan masalah ada 3, maka tujuan juga harus ada 3. Semuanya harus sama ya, harus relevan. Nah, selanjutnya merumuskan hipotesis. Nah, setelah kamu merumuskan masalah, maka langkah selanjutnya kamu bisa merumuskan hipotesis tersebut. Nah, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti dan harus dibuktikan kebenarannya dengan melakukan eksperimen. Nah, jadi untuk mengetahui apakah hipotesisnya diterima atau ditolak, maka kamu harus eksperimen dulu, guys, ya. Kamu harus percobaan dulu untuk mengetahui apakah memang benar hipotesisnya gitu. Kalau gagal, berarti ada yang salah di langkah-langkah penelitiannya. Harus kamu ulangi lagi seperti itu. Jadi harus ada kejelasan antara penelitian kamu untuk bisa membuktikan hipotesisnya apakah diterima atau ditolak ya. Selanjutnya, melaksanakan eksperimen atau percobaan ini merupakan salah satu cara untuk menguji hipotesis. Benar ya? Jadi untuk menguji apakah hipotesisnya benar atau tidak, maka harus melakukan percobaan. Bisa di lapangan, bisa di lab, bisa di mana aja ya. Everywhere. Oke, yang keenam, mengolah dan menganalisis data. Nah, setelah kamu melakukan eksperimen, data sudah terkumpul, maka kamu bisa mengolah datanya. Ini biasanya menggunakan software. Ya, kalau saya dulu waktu zaman S2 mengerjakan tesis, saya menggunakan SPSS untuk mengolah data saya. Atau teman saya menggunakan Minitab dan juga menggunakan Kelstat ya untuk menganalisis data. Pakai apa aja boleh. Ya, kalau biasanya mahasiswa itu menggunakan SPSS ya untuk mengolah datanya. Nah, selanjutnya membuat kesimpulan atau konklusi. Kesimpulan yang dibuat harus jujur, harus objektif berdasarkan fakta yang terkumpul dari hasil percobaan atau eksperimen. Jadi tidak boleh berbohong untuk memberikan kesimpulannya. Nanti kamu akan ketahuan. Kalau misalnya kamu nggak jujur dalam membuat kesimpulannya, maka nanti kamu gagal di seminar proposal atau bahkan di sidang ya. Jadi jangan sampai nanti kamu membuat suatu kekeliruan atau kesalahan yang fatal. Nanti bisa akan dilacak tuh sama dosen ya. Akan melihat apakah memang kamu mengolah datanya itu benar-benar atau sesuai yang ada di lapangan atau tidak. Seperti itu ya. Jadi harus jujur ya. Yang terakhir adalah mempublikasikan hasil penelitian. Nah, publikasi bertujuan untuk menginformasikan hasil percobaan atau eksperimen yang sudah diperoleh kepada
khalayak umum atau peneliti yang lain. Jadi setelah ada laporannya, lantas kamu publikasikan ke jurnal penelitian agar bisa dilihat oleh orang lain. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah yang sistematis dalam melakukan metode ilmiah sebagai pendekatan untuk mempelajari biologi. Oke, demikianlah pemaparan materi pada pagi hari ini tentang metode ilmiah. Apabila ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian, silakan ditanyakan di grup kita ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.